get to hear me now. If you get to hear me now. Selamat pagi Pak Teguh dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai komoditas dan komodifikasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Christina Putri dengan NIM 17007. Yang kedua ada Biventinus Aditya dengan NIM 17013. Yang ketiga ada Marsilino Alvin dengan NIM 17015. Ditya Wardani dengan NIM 17016. Tri Raharjo dengan NIM 17030, Aurelia Cindy dengan NIM 17042, dan yang terakhir ada Krenia Widi dengan NIM 17046. Ini merupakan peta konsep dari materi hari ini. Yang pertama nanti kita akan membahas mengenai komoditas dan komodifikasi. Lalu yang kedua ada reifikasi dan fetisisme komoditas. Yang ketiga ada perubahan bentuk komoditas. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas dari Fordisme ke post-Fordisme. Yang pertama, komoditas dan komodifikasi. Jadi secara sederhana, komoditas itu dapat didefinisikan sebagai hasil kerja manusia, entah dalam bentuk barang atau jasa, yang sengaja diproduksi untuk dipertukarkan melalui mekanisme pasar. Nah, dalam wujudnya sendiri, komoditas itu sebagai benda maupun jasa yang umumnya diproduksi secara massal, melayani kebutuhan banyak konsumen, dan juga diproduksi secara berulang-ulang untuk kebutuhan masyarakat. Nah, aspek penting dari komoditas itu harus memiliki nilai guna, yang artinya barang dan jasa tersebut bermanfaat untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Selain itu, sebuah komoditas juga harus bisa dipertukarkan dengan barang atau jasa lain yang berbeda kegunaannya, atau yang biasa disebut nilai tukar. Aspek penting lainnya, suatu komoditas juga di dalamnya itu harus menyandang harga. Jadi, sebuah komoditas dapat dikatakan memiliki nilai guna yang lebih tinggi jika komoditas itu dapat menawarkan manfaat yang dibutuhkan oleh masyarakat konsumen. Tetapi harga sebuah komoditas tidak semata-mata ditentukan oleh kadar kemanfaatan komoditas itu saja, namun juga untuk menakar harga yang layak pada sebuah komoditas itu. Salah satunya itu ditentukan oleh nilai tukar. Contohnya itu seperti sebuah tas bermerek bisa saja harganya lebih mahal daripada makanan, sebab manfaat yang ditawarkan dinilai masyarakat lebih signifikan bagi gaya hidupnya, yaitu menawarkan gengsi bagi masyarakat postmodern. Karena bagi masyarakat postmodern, hal tersebut merupakan kebutuhan hidup yang sangat penting. Seperti itu. Lalu yang kedua, mengenai komoditas. Jadi dalam kapitalisme industrial, uang itu didefinisikan sebagai media yang berperan sebagai alat beli dan media yang memungkinkan masyarakat membeli dan mengonsumsi berbagai komoditas. Sedangkan bagi konsumen, uang adalah media perantara yang mempermudah atau memfasilitasi masyarakat untuk dapat menikmati dan mengonsumsi berbagai komoditas yang dibutuhkan maupun diinginkan. Sedangkan bagi kekuatan komersial atau produsen, uang itu lebih dari sekedar modal. Jadi uang sesungguhnya adalah sebuah kapital. Baiklah, selanjutnya adalah komodifikasi. Nah, komodifikasi itu apa sih? Jadi komodifikasi merupakan proses di mana semakin banyak aktivitas manusia yang memiliki nilai moneter dan menjadi barang yang diperjualbelikan di pasar. Nah, komodifikasi menjadikan suatu yang bukan komoditas, kemudian seolah-olah diolah menjadi komoditas atau diperlakukan seperti halnya komoditas yang bisa diperjualbelikan demi memperoleh laba atau keuntungan. Nah, contohnya saja di sini agak ekstrim ya. Seorang pelacur misalkan dikatakan mengalami proses komodifikasi ketika ia sebagai manusia kemudian kemolekan tubuhnya itu, atau di sini dalam tanda kutip ada alat kelaminnya itu, si perempuan itu ke perempuannya itu diperlakukan seperti layaknya barang, seperti itu. Baiklah, selanjutnya di sini
reifikasi dan fetisisme komoditas. Nah, selanjutnya reifikasi. Karl Marx berpendapat bahwa reifikasi adalah teredukasinya hubungan antara manusia karena menjadi relasi alat produksi. Secara garis besar di sini terdapat dua pengertian reifikasi. Yang pertama, tradisi Marxis, yang kedua tradisi non-Marxis. Lalu dalam masyarakat kapitalis, interaksi manusia dengan alam menghasilkan produk atau komoditas. Nah, nilai komoditas acap kalau dipahami oleh masyarakat itu sebagai produk pasar yang terlepas dari aktor dan masyarakat terjumus seakan-akan itu memuja komoditas layaknya berhala. Nah, yang harus dimiliki. Seperti membuat mereka itu meyakini status dan kelas sosial dari mana mereka berasal, seperti itu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu fetisisme. Nah, Marx berpendapat bahwa fetisisme dalam penerapannya itu terbatas pada lembaga ekonomi, di mana di dalam konsep fetisisme Marx menempatkan ekonomi sebagai fetish komoditi. Nah, konsep fetisisme menurut Marx ini, fetisisme komoditas atau commodity fetishism adalah proses di mana orang membayangkan realisasi sosialnya seakan-akan merupakan hal yang alami. Tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah fenomena tersebut dikonstruksikan secara sosial. Selanjutnya, konsep fetishisme menurut Lukács. Lukács memperluas konsep fetishisme terhadap seluruh masyarakat, negara, hukum, dan sektor ekonomi. Dengan berbasis pada hubungan individu, fetishisme bisa diterapkan secara dinamis di mana semua sektor masyarakat kapitalis. Baik, selanjutnya adalah perubahan bentuk komoditas. Penjelasannya sebagai berikut. Sejak industrialisasi tumbuh pesat di masyarakat modern, salah satu perkembangannya mencolok adalah meningkatnya akselerasi pertumbuhan kegiatan ekonomi, termasuk peningkatan yang luar biasa dalam kegiatan produksi berbagai komoditas yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat. Di era masyarakat modern, apalagi postmodern, nyaris tidak ada satupun kebutuhan manusia yang tidak tersedia di pasar. Berbagai komoditas yang dibutuhkan untuk memenuhi keinginan masyarakat konsumen umumnya telah tersedia dan dapat dikonsumsi oleh siapapun itu asalkan mereka memiliki uang yang cukup. Dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan dan untuk mempercepat proses akumulasi kapital, kekuatan komersial mengembangkan bagaimana cara untuk memperluas pangsa pasar, mencari pelanggan, dan mengembangkan diferensiasi produk komoditas yang makin beragam bagi konsumen. Tentunya produk diferensiasi ini sangat berguna bagi masyarakat, di mana masyarakat setiap kebutuhan akan berbeda dalam memiliki kebutuhannya. Kemudian Marx, seorang tokoh ahli tahun 1973, berpendapat bahwa akomodasi perubahan bentuk komoditas oleh ranah konsumsi umumnya akan melibatkan yang pertama, ekspansi kuantitatif konsumsi yang ada. Yang kedua, menciptakan kebutuhan baru dengan mempropagandakan kebutuhan yang ada pada lingkaran yang lebih luas. Dan yang ketiga, produksi kebutuhan dan penemuan baru serta penciptaan nilai guna. Selanjutnya, menurut Martingale akan dijelaskan oleh Didier. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan. Menurut Martingale, terdapat 7 perubahan bentuk komoditas yang terjadi di era masyarakat konsumsi kontemporer, di antaranya yang pertama, pembebasan konsumsi dari ranah spesial dan temporal yang sebelumnya bersifat statis atau relatif tidak stabil. Artinya, komoditas-komoditas yang sebelumnya diletakkan dalam ruang fisik yang telah dirancang atau jasa penggunaannya telah diatur ulang agar penggunaannya menjadi fleksibel. Yang kedua, kompresi temporer konsumsi yang ada, yang artinya durasi fisik konsumsi atau waktu penggunaan komoditas dikurangi agar rutinitas dan aktivitas yang mendominasi waktu domestik dapat dikompresi. Yang ketiga, miniaturisasi atau kompresi komoditas modal. Keempat, komoditas campuran yang berarti menyatunya 2 atau lebih komoditas yang sebelumnya tidak berkaitan ke dalam bentuk komoditas baru.
Baik, selanjutnya yang kelima, pertukaran terus-menerus atau pembaharuan secara terus-menerus. Yang keenam, transisi dari komoditas material menuju komoditas eksperiensial, yaitu terjadinya dematerialisasi bentuk komoditas yang tahan lama. Dan yang terakhir, kekunoan estetis, yang artinya semakin cepat perubahan gaya dan fashion yang mempercepat tingkat konsumsi dan melanggengkan kebutuhan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas Fordisme ke Post-Fordisme. Fordisme dan Post-Fordisme adalah konsep yang terkait erat di bidang manufaktur. Konsep Post-Fordisme berasal ketika konsep Fordisme tidak lagi digunakan selama tahun 1970-an. Meskipun ada perbedaan yang signifikan antara kedua konsep, keduanya membantu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pada Fordisme, pelatihan dan keterampilan yang komprehensif tidak penting. Sedangkan di pasca Fordisme, pelatihan dan tingkat keterampilan pekerja penting untuk produksi. Selain itu, produk-produk di Fordisme identik dan murah. Sedangkan produk-produk di post-Fordisme relatif mahal dan terspesialisasi. Selain itu, pekerja lebih aman di bawah post-Fordisme daripada Fordisme karena pekerja membutuhkan lebih banyak kompetensi untuk melakukan pekerjaan. Baik, saya di sini akan melanjutkan menjelaskan mengenai ciri-ciri yang mendasari Fordisme atau era modern oleh Richter. Yang pertama, produksi massal produk-produk homogen. Dan yang kedua, penggunaan teknologi-teknologi yang tidak luas. Yang ketiga, penggunaan rutinitas kerja yang distandarkan. Yang keempat, peningkatan produktivitas berasal dari ekonomi skala dan penghilangan keahlian, intensifikasi dan homogenisasi tenaga kerja. Yang kelima, munculnya tenaga pekerja massal dan serikat kerja buruh yang dibirokrasikan. Yang keenam, negosiasi oleh serikat-serikat buruh untuk upaya yang seragam terkait erat dengan peningkatan di dalam keuntungan dan produktivitas. Kemudian yang ketujuh, ciri-ciri yang mendasari Fordisme adalah pertumbuhan suatu pasar untuk produk-produk yang dihomogenkan dari industri-industri produksi massal dan homogenisasi pola-pola konsumsi yang dihasilkan. Yang kedelapan, peningkatan upah. Yang kesembilan, suatu pasar untuk produk-produk yang diatur oleh kebijakan makroekonomis Keynesian dan suatu pasar untuk tenaga kerja yang ditangani oleh penawaran kolektif yang diawasi negara. Dan yang terakhir, yang ke-10, lembaga-lembaga pendidikan massal yang menyediakan massa pekerja yang dibutuhkan industri. Kemudian ciri-ciri yang mendasari era post-Fordisme oleh Richter. Yang pertama, kemunduran minat pada produk-produk massal disertai dengan pertumbuhan minat pada produk-produk yang lebih terspesialisasi atau gaya dan kualitasnya tinggi. Kemudian yang kedua, pelaksanaan produk singkat yang menghasilkan sistem yang lebih kecil dan produktif. Yang ketiga, produk lebih luas diutamakan dengan teknologi baru, pelatihan yang baik, tanggung jawab lebih banyak, dan otonomi lebih besar. Yang keempat, produksi dikendalikan oleh sistem-sistem yang lebih luas. Yang kelima, birokrasi raksasa atau tidak luas akan diganti dengan yang lebih luas. Yang keenam, serikat buruh yang dibirokrasi tidak lagi mewakili secara memadai kepentingan tenaga kerja baru yang sangat terdiferensi. Kemudian yang ketujuh, penawaran kolektif. Desentralisasi menggantikan negosiasi yang tersentralisasi. Yang yang ke-8, para pekerja semakin terdiferensiasi atau rakyat memerlukan komoditas, gaya hidup, dan penyaluran budaya lebih terdiferensi.
Yang terakhir, yang kesembilan dari ciri-ciri yang menandai era post-Fordisme oleh Riches adalah negara kesejahteraan yang tersentralisasi, tidak lagi memenuhi kebutuhan kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, populasi yang beragam, terdiferensiasi, dan dibutuhkan lembaga-lembaga yang lebih fleksibel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dampak perlawanan cara pertumbuhan produksi dan pertumbuhan melalui intensifikasi atau nilai surplus relatif. Ada produksi dan konsumsi. Produksinya yang pertama, peningkatan kapasitas produksi, bentuk produksi melalui penurunan nilai kerja yang diperlukan. Yang kedua, peningkatan tingkat nilai surplus relatif. Yang ketiga, peningkatan efisiensi kerja melalui taylorisme dan investasi sarana produksi. Yang keempat, ada peningkatan volume surplus bersih per unit produksi. Yang kelima, ada produksi bentuk komoditas baru. Konsumsinya yang pertama, produksi kebutuhan dan nilai guna baru melalui reorganisasi kehidupan sehari-hari. Misalnya, barang-barang hemat buruh dan erosi cara dan praktik kehidupan lama. Yang kedua, keusangan material dan estetis mengintensifkan simulasi kebutuhan. Yang ketiga, bentuk-bentuk baru konsumsi. Pertumbuhan melalui ekspansi atau nilai surplus mutlak. Produksinya, yang pertama ada masifikasi produksi, yang kedua peningkatan volume nilai surplus mutlak, yang ketiga perluasan ranah sirkulasi, yang keempat ada ekspansi produksi secara global yang disebabkan oleh kebutuhan memperoleh murah, yang kelima peningkatan tingkat dan volume nilai surplus mutlak, yang keenam produksi lebih banyak komoditas. Terus konsumsinya, yang pertama ada magnifikasi konsumsi, yang kedua penetrasi konsumsi komoditas ke dalam ruang atau geografis dan sosial baru, misalnya pasar anak-anak, peningkatan komodifikasi tumbuh, eksplorasi pasar dunia ketiga. Yang ketiga ada penetrasi konsumsi komoditas sehari-hari tanpa kerja, konsumsi lebih banyak komoditas. Pertumbuhan melalui intensifikasi atau nilai surplus relatif. Produksinya peningkatan kapasitas produksi bentuk produksi melalui penurunan nilai kerja yang diperlukan. Kedua, peningkatan tingkat nilai surplus relatif. Yang ketiga, peningkatan efisiensi kerja melalui JIT atau multi-skilling, investasi sarana produksi atau robot, komputerisasi, dan lain-lain. Yang keempat, ada semakin beragamnya komoditas, konsumsinya produksi kebutuhan dan nilai guna baru melalui reorganisasi kebutuhan sehari-hari, misalnya barang-barang hemat tenaga kerja. Yang kedua, ada erosi cara dan praktik kehidupan lama. Yang ketiga, diversifikasi dan fragmentasi kebutuhan dan konsumsi, pola konsumsi individu dan hybrid. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan dampak berlawanan cara pertumbuhan produksi dan konsumsi pasca Fordisme. Pertumbuhan melalui intensifikasi atau nilai surplus pada produksi, terdapatnya desentralisasi organisasi. Lalu yang kedua, terdapatnya peningkatan volume surplus bersih per unit produksi. Lalu yang ketiga, adanya produksi bentuk komoditas baru. Sedangkan dalam konsumsi, terdapat kompresi waktu dan ruang konsumsi individu untuk mengakomodasi peningkatan konsumsi. Lalu yang kedua ada fluiditas konsumsi. Lalu yang ketiga adanya keusangan material dan estetis mengidentifikasikan stimulus kebutuhan. Lalu yang keempat terdapat bentuk baru konsumsi. Selanjutnya ada bentuk komoditas tipe ideal Fordisme dan pasca Fordisme. Dalam metodolika pertumbuhan,
Fordisme terdapat ekspansi dan masifikasi, sedangkan dalam pasca Fordisme terdapat insentifikasi dan inovasi. Selanjutnya, karakteristik Fordisme itu ada durabilitas, elektromekanis, lalu material, soliditas, struktur, kolektif, homogen, terstandar, perangkat keras, tetap, bertahan lama, fungsi, dan manfaat. Sedangkan karakteristik pasca Fordisme itu ada no durabilitas, lalu elektromikro, lalu eksperensial, lalu fluiditas, lalu fleksibilitas, lalu individualistis, heterogen, biasa, perangkat lunak, portable, instan, bentuk, dan gaya. Selanjutnya ada contoh Fordisme. Contoh Fordisme yang pertama itu ada otomobil, lalu perumahan standar, lalu perlengkapan rumah tangga, dan komoditas primer fisik. Itu berupa baja, karet, petrokimia, dan kaca plat. Lalu selanjutnya ada contoh dari pasca Fordisme. Yang pertama itu ada komoditas teknologi tinggi, yaitu berupa video, perekam kamera, microwave, webcam atau komputer. Kedua itu ada jasa dan peristiwa budaya. Itu contohnya itu seperti taman budaya, taman teman, atau lain-lain. Lalu yang ketiga itu ada jasa finansial. Keempat itu ada komoditas primer non fisik. Itu contohnya seperti informasi, data, dan akses sarana komunikasi. Lalu kesesuaian bagi pertumbuhan dalam Fordisme itu didorong ke arah ekspansi dan stabilisasi pasar baru. Lalu dalam pasca Fordisme itu didorong ke penetrasi yang lebih dalam dari pasar yang ada dan penciptaan kebutuhan baru, mulai kompresi ruang dan waktu konsumsi. Dan presentasi dari kami, terima kasih.